Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah badut pengamen dan anak jalanan di simpang Jembatan Layang Jakabaring dirazia petugas Dinas Sosial Kota Palembang. Seorang pemuda menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal saat melintas di kawasan Jalan KH Azhari, Palembang. Dalam sidang lanjutan perkara pemerkosaan dan pembunuhan remaja putri di Palembang, jaksa penuntut umum menolak eksepsi atau nota keberatan para terdakwa. Kita ke informasi pertama. Sejumlah badut pengamen dan anak jalanan di simpang Jembatan Layang Jakabaring dirazia petugas Dinas Sosial Kota Palembang. 6 orang diamankan dan dikirim ke panti sosial di daerah kilometer 5 Sukaram. Anak remaja ini menangis dan meronta saat diamankan oleh petugas Dinas Sosial Kota Palembang dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS pada Rabu lalu. Razia yang dilakukan di kawasan Jalan Simpang Jembatan Layang Jakabaring ini juga mengamankan sejumlah anak jalanan. Razia juga dilakukan di Jalan Tanjung Si Api-Api. Petugas mengamankan badut pengamen yang biasa beroperasi di kawasan ini. Razia digelar karena maraknya PMKS di Kota Palembang. Bahkan sempat beredar luas di media sosial video sejumlah anak jalanan tidur-tiduran di tengah jalan raya. Aksi ini pun mengganggu pengendara yang akan melintas. Sebenarnya itu memang sudah menjadi masalah sosial kita semua, bahwa untuk pengamen, kemoceng, orang yang minta-minta, lampu merah itu selalu kita bina, tapi kesadaran mereka setelah kita bina, oke, 3 hari dioperasi, tapi hari keempat operasi lagi. 6 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial diamankan petugas dari razia yang digelar. Keenamnya kemudian diserahkan ke panti sosial di daerah kilometer 5 Sukarami, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang residivis aksi kejahatan ditembak polisi karena menyerang saat hendak ditangkap. Pelaku merupakan pembobol rumah anggota polisi. Ini adalah akhir dari pelarian Aroni, warga Karya Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, terpaksa ditembak polisi di bagian kaki karena menyerang saat hendak ditangkap. Aroni diburu polisi karena nekat mencuri di rumah polisi beberapa waktu lalu. Pelaku diringkus saat berada di jalan dekat lokasi pencurian di kawasan Macan Lindungan, Kota Palembang. Untuk mendapatkan pertolongan, petugas membawa pelaku ke rumah sakit atas luka tembak yang dideritanya. Penangkapan terhadap pelaku merupakan pengembangan setelah sebelumnya polisi terlebih dahulu mengamankan 1 orang yang turut andil dalam aksi bobol rumah atas nama Dendi Saputra alias Jeki. Kau tahu tidak rumah yang kau paling polisi? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu sama sekali. Sudah berapa kali kau tubuang? 2 kali. Dua kali. Sebelumnya tubuang kasus apa? Yang sama Pak polisi, Pak. Ngapo? Hah? Malah. Nikam polisi dulu. Di mana itu? Masa lindungan ya? Iya. Di mana kau tikam dulu anggotanya? Di situ lah, Pak. Iya, di bagian mana? Ada lindungan. Ini apa yang kombek di rumah ini? Banyak, Pak. Kompor, Terus? mesin, Terus? sama cat. Setelah diperiksa, diketahui pelaku telah melakukan aksi pencurian rumah kosong serupa di sejumlah lokasi. Ini juga sempat mendekam 5 tahun di penjara atas penikaman terhadap seorang polisi. Polisi kini masih memburu 2 orang lainnya yang ikut andil dalam aksi pembobolan rumah milik anggota Polri. Sementara pelaku Aroni harus kembali mendekam di balik jeruji besi tahanan Polda Sumatera Selatan. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.
Seorang pemuda menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal saat melintas di kawasan Jalan KH Azhari Palembang. Akibatnya korban menderita luka bakar di sekujur tubuh. Pemuda yang diketahui bernama Angga Saputra harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bari sejak Jumat pekan lalu. Ini karena sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar akibat disiram air keras oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi ketika korban hendak mengantar pulang kekasihnya dengan menggunakan sepeda motor. Di Jalan Kiai Haji Azhari, laju kendaraan terhenti karena korban merasa mendengar ada seseorang yang memanggil dirinya. Saat berusaha mendekat sumber suara, korban langsung disiram air keras. Rasa panas di kulit seperti terbakar api membuat korban berteriak dan terjatuh dari motor yang dikendarainya. Warga yang mengetahui korban terluka langsung membawa ke RSUD Bari untuk mendapatkan pertolongan. Ngantar ceweknya ke rumah dia, pas nak balik di jalan dia nih dipanggil, hoi nolela anak aku tadi. Jadi langsung dibabit pakai cukup parah itu. Kasus penyiraman air keras ini telah dilaporkan keluarga ke Sentra Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansah melaporkan dari Palembang. Seorang pria ditangkap polisi karena membawa narkotika jenis sabu-sabu di Kota Prabu Mulih, Palembang. Polisi mengamankan 202 gram sabu-sabu dari tangan tersangka. Mengenakan baju tahanan polisi, Febriansah alias Egi, seorang kurir narkotika ini dihadirkan di halaman Polres Prabu Mulih dalam gelar perkara kepemilikan narkotika jenis sabu. Egi ditangkap petugas Sat Narkotika Polres Prabu Mulih saat mengantar sabu di sebuah rumah di Kelurahan Cambai, Kota Prabu Mulih. Dari penangkapan, polisi menyita 202,5 gram sabu. Sebelumnya, di media sosial, Egi sempat dinyatakan hilang selama 3 hari. Namun ternyata Egi tidak hilang, melainkan pergi untuk mengantar paket narkotika. Muncul di beberapa akun Instagram ada informasi atau pelaporan dari istri yang bersangkutan adanya info orang hilang, di mana suaminya berangkat dari Palembang menuju Kota Prabu Mulih kemudian tidak dapat dihubungi kembali kurang lebih 3 hari. Rupanya yang bersangkutan saudara Febriansah ini ke Prabu Mulih dalam rangka yang bersangkutan membawa ataupun mengantarkan sebagai kurir narkotika jenis sabu. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk memburu bandar narkotika yang menyuplai Egi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling ringan 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Barang bukti kejahatan berupa senjata tajam, senjata api, ponsel, pakaian bekas dan narkoba dimusnahkan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap selama 9 bulan sejak Desember 2023. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan digelar di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Prabu Mulih, Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis pagi. Adapun barang bukti yang dimusnahkan mulai dari senjata tajam, senjata api, telepon genggam, pakaian bekas, hingga narkoba. Ini merupakan hasil penyelesaian dari 111 perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Pemusnahan barang bukti narkoba seberat 294 gram sabu dimusnahkan dengan pelumat elektronik. Sedangkan senjata api dan senjata tajam dipotong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat pemotong besi. Sementara pakaian bekas dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan hari ini kita memusnahkan barang bukti dari perkara narkotika, senjata tajam,
dan beberapa perkara, kurang lebih 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti terkait dengan narkotika dilakukan pemusnahan dengan cara diputar dengan blender dan kasih air, terus barang bukti yang berupa sajam dipotong dengan menggunakan mesin, dan yang lain barang buktinya dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari ratusan perkara yang sudah selesai ini, kasus narkotika masih mendominasi perkara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Didi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.